Hari Rabu 30 Maret merupakan catatan tersendiri bagi insan film nasional. Tepatnya di Gedung Perfilman Nasional di Bilangan, Jakarta Selatan, diperingati Hari Jadi Film Nasional yang ke-55, usia yang cukup matang untuk sebuah institusi dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dalam acara tersebut tak tampak banyak sambutan dari insan muda perfilman nasional. Acara yang seharusnya menjadi hari yang penting bagi seluruh insan film nasional ini hanya dihadiri aktor dan aktris sinetron Bunga di Tepi Jalan ini juga memancarkan pribadi yang terbuka. Bagi seorang aktor atau aktris, dapat memerankan berbagai karakter sudah pasti merupakan kelebihan dan kepuasan tersendiri. Tapi tidak begitu bagi Alisa Subandono, artis muda belia pendatang baru yang membintangi sinetron Bunga di Tepi Jalan ini mengaku puas berakting dengan karakter wanita cengeng saja. Wajah melankolisnya justru disebut-sebut sebagai pendukung setiap karakter cengeng yang ia mainkan. Ditemui cek dan dicek di sela kesibukan syuting di Bilangan Cilandak, Jakarta Selatan semalam, Alisa bercerita tentang image cengeng yang sudah melekat pada dirinya. Kayak ini aja kan ada satu sinetron Ica yang adegannya harus jadi tomboy. Itu emang katanya, aduh mukanya jangan terlalu kalem dong, kan ngeliatnya gimana gitu. Ya ampun ini udah sesangar-sangar mungkin tapi tetap aja jadi katanya walaupun misalnya udah sangar mungkin tetap kayak ada pandangan memelas gitu. Sebagai aktris, gadis kelahiran 25 Desember 1991 ini sadar dirinya harus menerima peran apapun yang ditawarkan. Namun Alisa yang sudah memulai berakting sejak usia 9 tahun ini dengan tegas menolak berperan antagonis. Alisa selalu merasa gagal ketika ia harus berperan sebagai perempuan antagonis. Terlebih kalau dia harus menceritakan bagaimana proses syuting, di mana wajah kalemnya harus dengan susah payah berubah menjadi galak atau bengis. Mungkin rada-rada kesulitan kali soalnya ya itu dari raut mukanya tuh nggak cocok. Jadi dibilang aduh cak gimana nih, ternyata emang nggak cocok untuk marah. Dan pasti kalau misalnya marah udah setinggi apapun pasti ada memelasnya. Daripada marah udah mendingan nanti pindah sedih nangis itu lebih gampang buat itu daripada antagonis. Mampu membintangi beberapa sinetron dalam usia cukup muda tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Alisa. Di usianya yang baru menginjak 14 tahun, dia telah mampu membintangi banyak sinetron. Alisa yang juga sempat bermain dalam film petualangan Sherina itu mengaku sangat menikmati pekerjaannya sebagai pemain sinetron. Selain bisa mendapatkan banyak teman dan mengenal banyak kalangan, gadis yang masih duduk di kelas 3 sekolah menengah pertama Madania Bogor ini juga mengaku tidak bermasalah dengan pengaturan jadwal syuting dan sekolah. Ya paling kalau misalnya syuting kan emang pulang sekolah. Paling kalau misalnya ada waktu untuk istirahat kayak misalkan dari perjalanan ke sekolah atau ke lokasi itu kan lumayan jauh. Jadi ya paling di antara salah waktu itu Ica tidur gitu atau nggak Ica pokoknya istirahat pokoknya apa aja bisa lakuin pokoknya yang bisa bikin Ica seger lagi. Bintang grup rumah produksi yang menaungi tayangan Cek dan Dicek kembali mencetak prestasi. Tadi malam bertempat di Hotel Intercontinental Mid Plaza, Jakarta, pimpinan Bintang Grup Ilham Bintang yang juga berprofesi sebagai wartawan, masuk dalam daftar 50 tokoh entrepreneur tersukses di tahun 2005 ini, versi sebuah majalah ekonomi ternama SWA dalam program Enterprise 50. Ilham Bintang bersama 49 tokoh lainnya dinilai sukses mengembangkan bidang garapannya sendiri. Dari awal hingga akhirnya bidang tersebut berkembang pesat. Check and Recheck adalah perusahaan menengah yang perkembangannya cukup fenomenal. Dia mengambil segmen khusus, yaitu bergerak di bidang infotainment yang waktu itu belum banyak pengusaha lain yang melakukannya. Jadi kami melihat Check and Recheck adalah perusahaan yang pelopor di bidangnya. Dan kami lihat dia konsisten terus berkembang dari waktu ke waktu. Walaupun ada banyak newcomer, ada pesaing baru, tapi Check and Recheck tetap bisa bertahan dan malah
tetap unggul di bidangnya. Direktur Utama Bank BRI yang pada kesempatan itu menjadi pembicara menilai pemberian penghargaan itu sebagai usaha positif untuk mendorong kemajuan pengusaha agar terus berkembang. Setiap usaha yang dijalankan itu akan menjadi lebih berkembang kalau kita akui keberhasilan usaha itu dalam bentuk insentif, misalnya dalam yang dilakukan oleh SWA Group ini dengan memberikan penghargaan. Nah, dengan memilih di antara sekian ratus dan sekian ribu pengusaha yang kemudian masuk kepada hanya 50 pengusaha yang dilakukan setiap tahun, kalau ini dibangun suatu database yang bagus ke depan akan menjadi lebih bagus lagi. Kita bisa dibangun suatu network. Kalau misalnya check and recheck di bidang media ya, dan kemudian televisi, lalu kemudian kita gabungkan dengan perusahaan yang lain yang perlu dikembangkan, media juga, misalnya media cetak, itu kan bagus sekali ya, sehingga saling terjadi network, dan itu artinya bisa meninggikan daripada value, nilai dari perusahaan itu sendiri dan nilai daripada perusahaan secara keseluruhan. Dua orang pengusaha lain yang juga meraih penghargaan tersebut, Nia G. Indra dan Yulfi Herman, turut memberikan selamat atas prestasi yang diraih rumah produksi Cek dan Dicek ini. Bagi pengusaha yang bergerak di bidang butik pakaian itu, tayangan Cek dan Dicek sangat akrab di kalangan pelanggan mereka yang sebagian besar adalah selebriti. Iya, karena bisnis kita kan di bidang fashion ya, jadi pastinya customer kita salah satunya segmennya adalah selebritis gitu loh. Jadi otomatis kita tuh mengikuti sekali tayangan-tayangan seperti infotainment Cek and Recheck ini ya, untuk mengupdate lah gimana sih mereka sekarang gitu. Selamat ya buat Cek and Recheck. Hari Rabu 30 Maret merupakan catatan tersendiri bagi insan film nasional. Tepatnya di Gedung Perfilman Nasional di Bilangan, Jakarta Selatan, diperingati Hari Jadi Film Nasional yang ke-55, usia yang cukup matang untuk sebuah institusi dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dalam acara tersebut tak tampak banyak sambutan dari insan muda perfilman nasional. Acara yang seharusnya menjadi hari yang penting bagi seluruh insan film nasional ini hanya dihadiri aktor dan aktris lawas. Sementara aktris Ria Irawan yang kebetulan berada di sana mengaku banyak hal yang mengecewakan dari institusi maupun insan film yang hingga kini belum menemukan formasi dan dukungan yang memuaskan dari berbagai pihak. Buat gue setiap hari film, karena di rumah gue isinya orang-orang film, ngomongin film, ngebahas film. Perfilman Indonesia mungkin karena sistemnya berubah-ubah, ya seperti pemerintahannya juga, jadi harus dimaklumin. Tapi secara keutuhan film Indonesia berkembang, ya mungkin harus ada keberanian juga dari semua pihak atau dari pengusaha untuk misalnya tiba-tiba bikin bioskop atau ya kayak kita lihat ada MPX di luar 21 kayak gitu-gitu. Langkah menuju kesempurnaan berdirinya Departemen Infotainment Persatuan Wartawan Indonesia sudah semakin maju. Setelah tanggal 24 Maret lalu, sekitar 70-an pekerja infotainment memilih Hans Miller Banureah, produser eksekutif tayangan Cek dan Dicek sebagai ketua. Hari Rabu kemarin pengurus terpilih bersilaturahmi dengan pengurus PWI Pusat dan PWI Jaya di Gedung Jakarta News Center, Bilangan Kebon Siri, Jakarta Pusat. Selain memperkenalkan kandidat pengurus, dalam kesempatan itu juga Ilham Bintang selaku Ketua Bidang Organisasi PWI memberi masukan-masukan tentang eksistensi Persatuan Wartawan Indonesia. Tarman Azam, Ketua Umum PWI kembali mengingatkan, setelah PWI memberi kesempatan, maka para pengelola infotainment lah yang harus proaktif mengatur komunitas sendiri. Pada kesempatan itu pula, Tarman menyerahkan secara simbolik formulir pendaftaran menjadi anggota PWI dan buku Kode Etik Wartawan Indonesia kepada Hans Miller Banureah selaku Ketua Departemen Infotainment PWI, pilihan pekerja infotainment untuk diteruskan kepada para wartawan infotainment.
Dengan berakhirnya berita yang baru saja kami sajikan, berakhir pula perjumpaan kita untuk sore hari ini. Saya Mila Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja Cek dan Recheck yang bertugas undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus infotainment paling bergengsi ini setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Oke, ingat pemirsa, jangan percaya gosip sebelum Anda menyaksikan Cek dan Recheck, pelopor jurnalisme infotainment. Sampai jumpa.